Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya mendatangi seorang sesepuh atau penasehat dari Peradi Wonosari, Yogyakarta. Versinya Oto Hasibuan, yaitu Bapak Suyanto Siregar SH. Saya sengaja ingin mendalami persoalan tentang rekomendasi yang diungkapkan dalam ulang tahun Peradi secara nasional kemarin yang menyangkut single bar sudah final itu. Selamat berjumpa Pak Suyanto Siregar. Selamat berjumpa kembali Mas Argo. Ya, salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Yanto juga sehat ya. Amin. Mas Yanto, ini saya ingin tahu pendapat Anda rekomendasi dari Peradi tingkat pusat ya, yang kemarin sudah di-share di ulang tahun Peradi ya. Ya, di Batam ya. Ya, terima kasih bahwa berdasarkan hasil ini Rakernas Peradi kemarin di Batam itu yang dilaksanakan pada sekitar tanggal 12 itu ya, bulan Desember. Maka kita di sini saya bacakan supaya tidak keliru di sini. Rakernas Peradi tahun 2022 memutuskan dan merekomendasikan hal sebagai berikut, yaitu 1. Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, ya, dan Dewan Pimpinan Cabang Peradi se-Indonesia berkomitmen mempertahankan Undang-Undang Advokat dan Peradi sebagai single bar yang bebas dan mandiri. Itu 1. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU garis penghubung 20 Romawi garing 2022 adalah putusan yang non self executing atau non executable, artinya tidak bisa dieksekusi. Yang ketiga, DPC Peradi seluruh Indonesia membentuk Komite Advokat Muda yang disebut Young Lawyer Committee atau YLC. Keempat, menyerahkan dan memberi wewenang penuh kepada DPN Peradi untuk mengambil langkah-langkah hukum terbaik dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU garis penghubung 20 ya, Romawi garing 2022. Itu hasilnya yang disampaikan dari DPN Peradi ini ya, belum lama ini. Jadi ini berkaitan juga dengan wadah tunggal tadi yang dimaksud, single bar ya. Single bar atau multi bar itu. Betul. Ya. Ada dikotomi itu. Jadi perdebatan sebenarnya di sini kita tidak perlu memperluas ya dalam arti pemahaman single bar atau multi bar itu. Seperti memperdebatkan mana telur dan mana ayam duluan kan gitu. Tapi kita benar-benar sebagai orang hukum ya tentunya mempunyai sejarah juga pembentukan Peradi ini bagaimana sebelumnya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Advokat itu sendiri, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, di mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan memang advokat itu dalam bentuk wadah tunggal, jadi tidak memang menyebutkan Peradi. Namun berdasarkan komitmen sebelum berdirinya Peradi atau dideklarasikannya Peradi itu, kemudian sebelumnya itu dibentuk oleh 8 soko guru ya, ada IKADIN, AI dan semuanya itu. Ya, termasuk HP sekali itu ya. Betul, itu ya berkomitmen membentuk, memang sepakat semuanya, karena di situ dihadiri para pimpinan organisasi ya. Pimpinan itu ya tentunya ketuanya, karena ketuanya itu, sehingga di sini bersepakatlah pada sekitar bulan Juni itu ya 2005 ya, karena kewenangan itu diberikan kepada organisasi advokat untuk dalam waktu 2 tahun membentuk organisasi itu. Nah, maka di situ ditentukanlah bersama bernama Perhimpunan Advokat Indonesia.
Nah, jadi Perhimpunan disingkat Advokat Pradi itu Indonesia ya? ini dideklarasikan lah. Namanya bukan Pradi. Apa? Waktu itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Oh, tidak disingkat ya? Jangan keliru. Ya. Nah, jadi kemudian untuk memudahkan baru ya teman-teman akhirnya menyebut Pradi lah gitu, secara simpelnya. Sehingga kemudian dalam perkembangannya sejarahnya dan benderanya segala itu pakai bendera namanya Pradi gitu ya. Pradi. Dan itu ya karena ya sebagai anu aja kan, singkatan aja, karena itu sesuai ketentuan. Juga dalam ADART disebutkan Pradi disingkat ya Perhimpunan Advokat Indonesia disingkat Pradi, kan biasa itu dalam ini. Ya, tapi sebenarnya itu juga masih memunculkan perdebatan sebelumnya, ada kembali ke Peradin atau PAI, muncullah berbagai ragam, akhirnya ya supaya gampang diingat Pradi gitu. Sehingga kemudian dalam perjalanannya itulah menjadi berkembang dan terjadi kalau menurut saya perpecahan ini bukan berarti karena ini ya, karena tidak ingin bersatu menurut saya, tapi karena terjadinya ya egosentris lah menurut saya. Artinya dinamika gitu ya. Dinamika. Sebenarnya kan ya kita masing-masing ya seperti tadi 8 organisasi sebelumnya tidak dibubarkan. Begitu juga para ketua-ketuanya ini mau dikemanakan. Kalau dijadikan anggota misalnya saat pertama kali kan sudah berjalan, sudah terbukti itu ya, baik secara yuridis dan faktual Bang Otto Hasibuan itu memimpin Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia itu selama 10 tahun dan berjalan mulus, tidak ada diganggu gugat. Namun kan karena faktor non eksternal istilahnya, eksternal, faktor eksternal ya. Dalam arti ya mungkin dalam pelaksanaan ini kok seolah-olah dimonopoli, tapi itu kan memang undang-undang menyatakan demikian, mengamanahkan bahwa Pradi ini sebagai organ independen ya, yang juga diserahkan untuk istilahnya menyelenggarakan mulai pendidikan advokat, upah dan sampai pelantikan. Nah, dimaksudkan di sini yang mengelola juga database seluruh. Yang dimaksud wadah tunggal itu begitu. Nah, mengelola database juga sehingga jadi satu kesatuan di situ datanya terpusat. Namun terjadilah memang di sini tidak dijelaskan ya yang namanya wadah tunggal itu bagaimana, sehingga kita sebagai orang hukum ini kan banyak menafsirkan sendiri-sendiri. Dibumbui dengan adanya kebebasan berorganisasi itu tadi, berserikat dan berkumpul. Dan kita juga sayangkan itu ditambah lagi, walau sebelum munculnya ini ya, pradi-pradi yang lain ini, itu dimunculkan itu namanya SKMA 73 Pak, surat keputusan Mahkamah Agung yang menentukan kalau tadi sebelumnya organisasi seperti IKADIN dan lain-lain tidak bisa melakukan PKPA pelantikan dan ini penyumpah, ternyata di sini yang menyumpahkan tadi PT ya, ternyata diberikan kebebasan oleh SKMA itu tadi. Nah, di sini sebenarnya bukan internet, tapi ada semacam intervensi Pak. Intervensi dengan alasan itu tadi, memang faktanya ya, karena kita kembali lagi tadi menyangkut kualitas itu, setiap perekrutan istilahnya proses ini, pembentukan advokat itu tidak mudah memang. Sehingga banyak misalnya seperti saya angkatan pertama 350 advokat yang lulus cuma 48. Berapa persen yang hanya lulus itu kan? Lulus yang tidak lulus kemana itu ya? Yang nggak lulus kemana? Ini kan fenomena sendiri. Itu secara psikologis ya, kemanusiaan oleh Mahkamah Agung, ya udahlah diberi kemudahan kan begitu gampangnya. Tapi ini kan kita bukan pekerja tapi profesi yang membutuhkan latar belakang. Sampai di situ dulu Pak Yanto Siregar, karena kan ternyata persoalan ini setelah saya dalami kan sangat complicated ya. Artinya kan kalau saya bertanya nanti kan penjelasannya kan panjang. Betul, tergantung ini ya. Jadi tidak cukup waktu kalau hanya sebentar saja. Makanya nanti lain kali saya akan datang lagi. Sementara kita sampai di sini dulu. Ada satu yang perlu saya ini kan tegaskan. Oke, Anda bilang dulu. Lalu persoalan masalah wadah tunggalan ini secara faktual kami ini atau juga bicara sah atau tidaknya organisasi yang mana itu
faktual Pradi kita ini ada ya, yang menyelenggarakan kegiatan seperti apa yang dia menakan, melantik, menyumpah dan lain-lain itu. Tapi kan ya itu semua kan kita sebagai kembali dinamika itu. Jadi menurut saya sebenarnya tidak sejauh itu, kawan-kawan juga tidak menginginkan keperpecahan itu terjadi sesungguhnya. Oke, justru itu saya nanti kedepannya nanti juga akan menyinggung sampai ke dinamika. Karena sebelumnya terus terang saya kan sudah mewawancarai juga Vice President Kongres Advokat Indonesia, Saudara Aprilia Supalianto, dan juga kita itu, Saudara Iwan Setiawan, Ketua Pradinya versi wajar kalau Luhut Pangaribuan itu apa ya istilahnya. Tapi kita ya masing-masing punya inilah. Tapi kan itu secara umum saya lihat kawan-kawan itu masih menginginkan. Nah, cuman caranya ini bagaimana itu yang belum ditemukan. Oke, sampai di situ dulu Mas. Terima kasih Yanto. Mas Argo. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratama Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.